pulang mari gandong, mari jual leo. Kita mau bilang alih, potong dua satu gandong. Saya mau mengeluarkan anak-anak saya untuk mereka melihat bahwa dunia mereka itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Hanya satu komunitas, bahwa ada komunitas agama, budaya lain yang nantinya saatnya mereka juga harus ada di situ. Aktivitas kali ini dan kegiatan kali ini sangat menyenangkan. Dengan adanya kain gandong, itu menunjukkan bahwa dari SMA Rehoboth akan mendukung SMA Al-Hilal, begitu juga sebaliknya. Kalau dalam bahasa Melayu akan saling baku kele, akan saling dukung satu dengan lain. Saya akan kasih tinggal lain seperti kayak potong di kuku rasa di daging, ali rasa beta rasa, sago salemping kata dua. Dengan adanya kegiatan ini, kita terharu karena kita mendapatkan saudara. Ini juga kesempatan emas. Kita tidak tahu bahwa kapan kita memiliki saudara yang berbeda agama. Kita akan tetap menjalankan hubungan bukan sampai hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya, karena kita sudah menjadi gandong, sudah menjadi saudara. Sangat terharu karena memang kita disambut meriah dari SMA Kristen Rehoboth, karena itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat kami secara khusus SMA Al-Hilal. Saya sampai merinding. Jadi memang suatu kebanggaan yang memang sesuatu yang sakral yang memang tidak bisa dihilangkan. Ona, sehat Ibu? Ibu, jadi ketika teman-teman Institut Lemena diundang oleh Ibu dalam program yang Ibu inisiasi, di situ kami melihat bahwasannya Ibu itu adalah living Alkitab. Ibu itu adalah ayat-ayat yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat kita, khususnya masyarakat Ambon. Bagi kami, teman-teman Institut Lemena, apa yang kami usahakan melalui sosialisasi secara berkala itu membuahkan hasil, dan Bu Ona adalah bagian dari hasil yang kami inginkan tersebut. Selepas acara internasional konferensi itu kan Ibu berinisiasi membuat sekolah gandong gitu. Itu bagaimana kok bisa tercetus itu saat itu gitu Bu? Apa yang melatar belakangi Ibu tiba-tiba punya ide untuk melakukan itu? Iya, saya ya mungkin karena sudah terbiasa, apa sih yang saya harus lakukan ya? Saya sering kali kalau saat-saat kalau saya duduk, itu biasanya saya selalu pikirkan apa ya yang saya harus pikirkan. Nah, pas saya pikirkan itu ide saya itu, saya biasanya panggil Wakasek Humas sama Wakasek Kurikulum. Nah, bolehkah kami bikin ini ya? Kami bikin ini. Nah, em, ide setelah kembali itu, menurut saya berpikir mesti ada sesuatu yang harus kita buat, dan itu bertolak, dan apa yang dibuat itu bukan bukan di luar apa yang ada pada kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan kita setiap hari. Eh, saya mau supaya yang kita lakukan itu memang hal-hal yang ada di seputar kita, yang dari keadaan-keadaan di seputar kita ini kita menggerakkan orang lain yang ada di seputar kita untuk juga turut masuk dalam area yang dalam kehidupan setiap hari ini ada di seputar kita, yang dari hal-hal kecil bisa menjadi hal yang besar. Nah, masalah pela dan gandong ini kan ada di seputar kita nih. Ini ikatan kekeluargaan yang bukan hanya antara Kristen dan Kristen, tetapi ada kampung kampung Kristen dan kampung
ya kamu atau desa-desa Kristen dan Islam. Nah, kenapa kita tidak memulai dari situ? Nah, eh, kami dari sekolah yang sebelumnya memang kami punya juga kegiatan yang sama, tapi itu pela. Tapi saya mengingat, nah ini ada gandong ini yang lebih kuat nih gandong. Apa kita tidak buat sesuatu ya? Nah, ide itu waktu kami MKKS, pertemuan kepala-kepala sekolah. Nah, biasanya kami saling curhat nih antara kepala sekolah SMA Al Hilal karena pas juga pas juga nih perempuan. Jadi biasanya kami duduk bersamaan, biasanya kami curhat-curhat. Nah, sekolah sekolah curhatnya kami kami sekolah kecil gitu-gitu, biasanya gitu, sekolah swasta. Nah, setelah lebih diperkuat lagi waktu pulang dari menyelesaikan eh, mengikuti conference Institut Lemena, harus ada sesuatu yang dibuat. Memang kami sudah program, tapi program itu nanti di bulan Oktober. Itu di raker kami sudah ada program. Kami mau buat eh, kegiatan yang mempererat hubungan kami SMA Kristen Rehoboth dan SMA Al Hilal ya, dengan latar belakang tadi. Apa yang bisa kami buat? Nah, idenya setelah saya kembali saya langsung ngomong ke Wakasek Kurikulum sama Wakasek Humas. Bolehkah kita buat kegiatan ini? Tapi jangan di bulan bahasa. Kan bulan Oktober itu bulan bahasa. Biasanya kami juga buat literasi, tapi literasinya itu literasi budaya. Nah, di mana kami nyanyi, ada lagu-lagu Maluku dan ada literasi digital. Kami rubah. Bolehkah kami pilih sekolah gandong aja? Ya, sekolah gandong. Sekaligus implementasi. Sebab kan di kurikulum Merdeka mengisyaratkan ada sesuatu yang harus dibuat. Kami ambil sekolah gandong saja sebagai sekaligus implementasi dari eh, apa kegiatan LKLB kemarin. Nah, pada saat itu saya juga langsung menghimbau kepada guru-guru untuk semua mata pelajaran harus integrasi LKLB. Ada yang harus diajarkan tentang literasi. Nah, karena memang sekolah kami ini sekolah riset. Risetnya masuk integrasi modul juga. Ada sekolah siaga kependudukan masuk juga. Nah, etika Kristen masuk juga. Dan saya himbau kepada teman-teman, tidak susah kok. Kan kalau cuma mau mengajarkan bagaimana memahami orang lain dengan apa yang merupakan ajaran kita, pahami orang lain, belajar untuk berkolaborasi dengan orang lain, itu penting dalam pembelajaran cuma sekadar untuk diingatkan. Yang penting bahwa ada kriterianya, ada KKTP-nya yang perlu diajarkan. Maka kami punya 2 KKTP yang kami angkat dari tujuan pembelajaran. Kan tujuan pembelajaran itu kan tidak bisa dirubah tuh. TP-nya tidak bisa dirubah. Tapi kami bisa buat KKTP. KKTP-nya itu kami masukkan LKLB yang sesuai, yang cocok dengan selain CP-nya dan TP-nya. Nah, pas juga di sekolah kami ini ada anak-anak dari Desa Kariu, Pulau Haruku yang juga korban konflik. Saya mau mereka keluar dari kondisi kondisi ini. Mereka tidak boleh mencurigai orang bahwa tidak semua saudara-saudara Muslim itu jahat, salah. Kalau itu pun itu konflik, nah kita lihat orangnya, siapa dia, tapi bukan agamanya. Nah, karena mereka juga sudah hidup dalam kecurigaan, maka kegiatan ini harus dibuat nih. Mereka buat supaya mereka keluar, mereka lihat ada orang lain di sana, agama lain yang harus mereka sama-sama. Nah, dan itu sampai sekarang. Ketika kemarin mereka bertemu, nah mereka sudah tidak lagi, kalaupun tidak tahu nama, tapi mereka bilang, halo Gandung. Nah, gitu. Ibu, setraumatik apakah anak-anak ini gitu, Bu? Peristiwa apa yang mereka lihat sehingga mereka itu bisa mencurigai, bisa takut, bahkan eh, enggan untuk bersua dengan yang berbeda keyakinan gitu, Bu?
Iya. Untuk beberapa anak kami ya, ada beberapa anak yang kami ambil, yang saya dan ada dua teman, satunya dua dari yayasan, ya saya sama satu pas sekolah lagi SD, dan ada dua dari yayasan, itu kami pergi ambil mereka, dan ketika kami urus semua-semuanya, mereka kembali karena ini mereka kan mereka daerah desa Kristen, desa Kristen yang kecil. Di kiri kanan itu ada Pelau. Nah, dulu papa saya tugas di situ. Papa saya tugas di situ. Nah, dan kami bersosialisasi seperti biasanya. Nah, saya jadi teringat waktu dibilang sama yayasan dan sinode, bolehkah pergi ambil? Padahal waktu itu tuh masih dalam keadaan ombak besar. Kami dengan speed, bukan dengan kapal besar, tapi dengan speed kecil. Kapal motor, boat, speedboat gitu. Perahu boat ya. Itu ya saya pergi ambil karena saya ingat iya anak-anak ini memang harus diselamatkan. Di samping kiri kanan itu ya daerah memang yang Ori yang Pelau itu Muslim. Nah, mereka berpikir bahwa ini nih, mereka jadi seperti ini nih, lari. Setelah itu konflik balik lagi tahun 99 konflik sudah selesai, konflik lagi. Nah, ini kita namakan konflik sosial. Tapi kan bagi mereka, mereka tidak melihat itu konflik sosial. Tapi mereka melihat, ini karena saudara-saudara, ini kan Islam di sebelah, ini Islam juga di sebelah. Nah, dan bukan satu kali, ada beberapa kali. Sampai buat mereka tinggal di tenda, harus menyingkir ke hutan, harus di daerah yang lain. Nah, ini mereka jangankan melihat saudara-saudara yang beda agama, tapi ketika mereka dibawa ke sini, mereka keluar dari lingkungan sekolah saja, orang melihat mereka saja, mereka sudah curigai. Mereka bisa ikut, mereka bisa ambil batu lempar. Saya bilang, kenapa kamu harus ikut? Ini contoh. Kenapa harus kalian ikut mereka? Nah, mereka kan tidak apa-apakan kalian. Tidak, bukan mereka tinggal melihat-melihat kami. Nah, mereka sudah mencurigai. Begitu begitu trauma, kah sampai ada orang yang melihat mereka saja, mereka bisa reaksi, reaksi untuk bertindak kekerasan seperti itu. Nah, bagi saya mereka harus dikeluarkan dari kondisi ini. Ibu, bagaimana cara Ibu meyakinkan anak-anak juga orang tuanya nih Bu agar anak-anak mau dibawa gitu Bu? Karena ini kan dalam situasi konflik dan harus berpisah itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu untuk anak-anak dan juga orang tua. Bagaimana cara Ibu meyakinkannya Bu? Ya, yang tadi saya katakan, waktu itu saya sama yayasan, ya kami hanya sekadar mengingatkan bahwa ini masa depan anak-anak. Dari Ketua Sinode, Pak Elifas Mas Patela, eh, menganjurkan, menyarankan lewat yayasan bahwa anak-anak ini harus diambil, harus diselamatkan. Dan kami bilang bahwa kami datang ke sini bukan untuk kepentingan kami, tapi kami melihat bahwa anak-anak ini harus kami layani. Dan itu kami menjaminkan bahwa kami akan melihat mereka. Nah, dan memang awalnya ada orang tua yang juga masih berat, apalagi ada anak-anak SMP yang mereka baru lulus SD. Kasihan kan lulus SD, masuk SMP kelas 1, kelas 7 ya, kelas 7 mereka harus berpisah. Kalau saya lihat yang SMA, ya orang tua banyak juga yang tidak keberatan. Tapi awal-awalnya sih memang keberatan. Tapi pas mereka lihat bagaimana anak-anak selesai dari sana, keluar dari sana, mereka dilayani di sini. Nah, ada yang awalnya tidak tidak menyetujui anak ke sini, mereka semua masukkan anak-anak di sini. Nah, yang cara kami meyakinkan bahwa ya kami menjamin bahwa ini untuk masa depan anak-anak dan kami tidak main-main dengan apa yang kami buat. Adakah alasan khusus Bu kenapa kok Ibu Jah gitu dari SMAS Al Hilal gitu yang Ibu pilih di antara semua sekolah lainnya? Apakah karena sesama perempuan atau ada kedekatan khusus atau apa gitu Bu? Memang kalau sesama perempuan, iya. Tapi ada juga karena kami sekolah swasta, tadi seperti yang saya katakan.
yang biasanya kami saling curhat. Apalagi kalau pas penerimaan siswa baru, PPDB. Kami selalu berapa siswa gitu-gitu. Eh, Sebenarnya juga eh, saya beranggapan kalau sampai pada saat ini saya jadi berpikir memang Tuhan punya rencana indah. Awalnya saya itu tidak tahu bahwa saya sama Ibu Ja itu juga ada punya hubungan gandong. Karena di Maluku, kampungnya Ibu Ja dan kampung mama saya, ya, kampung Ibu Ja itu Rohomoni. Kampung mama saya itu Tuhaha, Saparua. Ternyata itu kami gandong. Nah, saya baru tahu itu. Nah, karena saya tidak tahu ini Buja, saya cuma berpikir Buja ini dari Sulawesi. Karena kan banyak di kami guru-guru sini Sulawesi, ya dari Makassar, dari apa Kendari, dari Buton, banyak. Nah, awalnya saya berpikir gitu. Tapi setelah Bujanya cerita, pas Buja bilang Ruhmoni mau kegiatan, ada ponakan saya meninggal, jadi saya harus pulang kampung. Lalu waktu bilang pulang kampung di Rohmoni, hah, ternyata Buja ini gandung sama saya. Nah gitu. Apakah karena bukan sebenarnya ya memang ya Tuhan punya rencana itu kan kami kan sudah punya hubungan kekeluargaan nih. Biasanya kalau dibilang ada hubungan saudara, itu biasanya pasti tuh kenapa selalu dekat, kenapa selalu dekat. Nah, jadi saya memilih Buja. Buja itu karena ya itu sama-sama swasta, yang perempuan sama-sama swasta. Terus, nah kami punya pergumulan bersama. Kalau ada kegiatan-kegiatan, kadang kami berpikir, gimana ya kami harus mendapatkan uang sebesar itu, sedangkan dana bos kami cuma segini, bos dannya cuma segini. Kami seringkali curhat-curhat begitu. Nah, tapi pada saat eh, belakangan ini baru saya tahu, oh memang Tuhan menghendaki ya kami dipertemukan. Nah, dan begitu juga Buja sendiri sementara Buja itu kan sekolah penggerak. Memang siswa mereka sedikit, tapi Buja itu sekolahnya sekolah penggerak. Nah, juga ada mencari di mana ada sekolah yang kami mau pengimbasan sebagai sekolah penggerak. Mau ada sedikit rasa malu, kurang percaya diri, mau sekolah kecil, sekolah swasta, guru-guru kami mau imbas ke sekolah-sekolah besar, ya gimana ya. Nah, waktu bicara ngomong-ngomong itu, gimana kita berbagi saja? Iya, kami siap kok untuk berbagi. Kalaupun guru-guru di Buja juga kan kurang, guru-guru kurang. Buja sebagai kepala sekolah malah mengajar. Nah, saya bilang, ya sudah nanti kami saling berbagi sini. Nanti kami, guru-guru kami ada yang bekerja ada yang mengajar di sini, tidak dibayar juga tidak apa-apa, karena kami juga ada kelebihan guru. Nah, dan itu disambut masuk di MOU juga. Jadi sekolah gandong kami itu bukan hanya dalam hal-hal untuk eh, kegiatan anak-anak untuk keluarkan mereka dari zona yang sebenarnya mereka harus keluar. Sebenarnya bukan itu saja, tapi juga ada dalam sampai berbagi seperti ini. Pihak-pihak saja apa aja yang menyupport gitu Bu, sehingga eh, program ini bisa benar-benar terrealisasi gitu Bu. Dari Dinas Pendidikan eh, mendukung, walaupun waktu itu mereka tidak hadir. Nah, biasanya kalau Ibu Kepala Dinas tidak hadir, ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu kan orang dari dinas, kepanjangan tangan dari dinas pendidikan. Kemarin itu bertepatan, tapi mereka mendukung. Nah, kemarin waktu saya 2 hari kemarin, saya ke kantor dinas. Nah, saya ada diperlukan sama Ibu Kepala Dinas untuk konfirmasi ada satu masalah. Eh, Ibu Kepala Dinas minta maaf bahwa tidak hadir, tidak bisa hadir waktu itu. Pihak Sinode sangat mendukung, walaupun hari itu bersamaan Pak Ketua Sinode, Pak Pendeta Elifas Mas Petela, sementara kegiatan Jakarta, tapi ada perwakilan, perwakilan dari Sinode
yang hadir, Ibu Dr. Nancy Suisa. Dari pihak yayasan, ketua yayasan hadir sama pengurus yang lain, Ibu Betty, Dr. Betty Herwawan. Eh, dari yayasan kedua yayasan hadir. Nah, yaitu Yayasan Al Hilal juga hadir, ketua yayasannya hadir, Pak Ustadz hadir itu juga hadir. Dan memang semua mensupport, komite sekolah hadir, mereka orang tua malah mensupport. Bahwa mereka tidak keberatan. Mungkin saja nanti ada, biasanya, bukan mungkin, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu, mungkin ada orang tua yang bereaksi ya, ini kegiatan apa gitu. Malah tidak, malah sebagian besar karena kami kan punya FB sekolah, kami siaran langsung di FB, kami punya IG, di TikTok, itu dimasukkan, itu ada yang komentar. Kami sampai sedih loh, kami menangis gitu. Kalau untuk sekarang kan mungkin belum ada tantangan-tantangan terhadap keberadaan sekolah gandong gitu ya Bu. Adakah kekhawatiran atau kemungkinan tantangan yang akan Ibu dan anak-anak hadapi kira-kira Bu? Dan apa persiapan Ibu untuk mencegah itu gitu Bu? Ya, kalau saya punya keyakinan yang kuat bahwa yang saya lakukan ini sesuatu yang baik. Saya mau keluarkan anak-anak, eh, saya tidak tahu untuk yang lain. Tapi kalau saya mau keluarkan anak-anak saya dalam kondisi ini sehingga tidak mencurigai. Kalau mereka melihat orang yang berkerudung, lalu dianggap yang berkerudung itu tidak baik, jahat. Ini saya mau keluarkan mereka saja. Karena dari latar belakang konflik ini, yang mereka. Saya mau keluarkan mereka dan menurut saya itu sesuatu yang baik. Gitu. Kan ajaran ajaran eh, yang dalam Alkitab diajarkan dan saya yakin juga itu diajarkan dalam Al-Quran dan agama-agama lain bahwa hidup mengasihi itu indah, hidup rukun dengan semua orang itu indah, hidup berbuat baik dengan semua orang itu indah. Jadi harmonisasi hidup itu penting sekali. Dan saya mau keluarkan anak-anak dari zona nyaman yang menurut mereka ini nyaman, bagi saya itu tidak nyaman. Karena kalau mereka masih melihat orang lain itu mereka curigai, padahal nantinya zona mereka tidak hanya di situ. Zona mereka yaitu mana mereka akan ada lagi dengan orang-orang lain. Satu saat mereka keluar dari SMA Rehoboth, mereka suka atau tidak suka, mereka akan berhadapan dengan saudara-saudara, teman-teman yang agama lain. Nah, kalau mereka sudah protek diri dengan cara seperti ini, bagi saya itu tidak nyaman. Dan apa yang saya buat ini, saya mau keluarkan mereka dari kondisi ini, saya dan guru-guru saya. Saya dibantu oleh guru-guru dan pegawai saya yang luar biasa. Ketika kami bilang begini, saya sampaikan gini, rapat kita gini, mereka, ya oke kita. Dan saya yakin ini karena ini sesuatu yang baik. Kenapa jalan dengan mulus? Kenapa ada support dari yayasan? Kami lakukan itu justru di tengah kekurangan. Kami tidak punya dana yang banyak. Tapi dalam keyakinan bahwa saya lakukan ini untuk sesuatu yang baik, pasti ada berkat. Karena kami lakukan kegiatan ini kan tidak sekedar kumpul-kumpul. Kami perlu juga anak-anak dikasih makan. Ya dari dua sekolah ini harus dikasih makan, guru-gurunya juga biar kita makan bersama-sama. Nah, dan saya yang sangat yakin eh, tidak ada orang yang akan apa menilai saya atau nanti akan menentang bahwa kegiatan saya ini untuk bukan maksud-maksud tertentu. Saya bilang, saya dari kegiatan ini saya tidak dapat, jangan berpikir bahwa saya ada dapat support dana apa dari siapa tidak. Saya cuma mau supaya anak-anak kita ini paham bahwa mereka nanti satu saat akan bekerja, berkolaborasi dengan orang lain yang lintas agama, beda agama, lintas budaya dan sebagainya. Dan kalaupun itu ada, nah ini saja yang saya akan kasih jawaban. Saya tidak punya maksud apa-apa. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Memang disadari untuk maksud-maksud baik pasti ada tantangannya. Tapi kalau saya yakin kami dengan niat baik, nanti Tuhan yang akan menjaga kita, melindungi kita, dan Tuhan akan berikan hikmat kok untuk kita bisa mm, apa menyelesaikannya. Ya biasanya untuk baik-baik, istilahnya ya yakin saja untuk sesuatu yang baik
Kan pelangi yang akan muncul itu kan bukan pelangi yang muncul di cuaca yang cerah, tapi pelangi yang muncul pada saat ada badai, pada saat ada hujan besar, ya ada awan yang gelap. Nah, disitulah pelangi. Biasanya badai itu akan berlalu, pelangi akan muncul, kan biasanya gitu. Menarik itu Bu, pelangi itu ada setelah badai gitu ya Bu. Dan persaudaraan itu lebih berharga ketika setelah ada konflik gitu. Tapi apakah anak-anak itu harus mengalami konflik dulu atau apa untuk bisa menghargai arti persaudaraan? Bagaimana menurut Ibu? Sebenarnya tidak menurut saya. Kalau itu dimulai dari keluarga. Eh, apakah memang kita menunggu sampai ada konflik? Kan tidak, kita tidak ingin konflik. Semua kita tidak ingin konflik. Saya yakin saya tidak ingin, orang lain juga tidak ingin. Kita ini mau hidup aman. Sebab hidup konflik itu tidak nyaman. Kaget lagi sudah lihat terbakar. Di mana sih? Hmm, Kalau dekat-dekat, ayo lari-lari. Dengarnya sudah begini. Kan tidak ada orang yang ingin begitu. Kita mau ingin aman. Kita mau ingin damai. Nah, eh, dalam kesadaran ini, nah sebenarnya bukan sampai tunggu konflik. Kalau sebenarnya tunggu tunggu konflik, baru kita orang bisa hidup berdamai, orang menyadari betapa pentingnya hidup berdamai, lalu ada mulai LSM LSM muncul dengan bagaimana pendekatan-pendekatan untuk mengeluarkan orang dari trauma. Sebenarnya itu terlambat. Batin orang kalau sudah terluka itu bagaimana memulihkannya itu perlu proses. Tapi kalau dimulai dalam keluarga-keluarga yang kecil, jadi pendidikan-pendidikan dalam keluarga ini penting, maka penting sekali, Bu Aspia. Kemarin itu waktu di apa konferensi itu, sebenarnya kami juga bicara kok tentang pendidikan keluarga. Waktu Ibu Eri ya, Ibu Eri Lebang itu kasih materi di kelompok kami itu kami bicara tentang pentingnya pendidikan keluarga. Parenting itu penting, penting sekali. Jadi orang-orang tua mesti dipolakan untuk memang kuat dengan pendidikan keluarga. Bahwa kalau kita menerima orang lain, bekerja dengan orang lain, bukan berarti bahwa ada sebuah penyangkalan, sebenarnya salah. Tetap pertahankan apa yang kita yakini, tapi kita juga pandang orang dari sudut orang bahwa ya agamanya juga ada, mengajarkan yang sama, yang baik seperti yang diajarkan ajaran kami juga sama. Nah, maka kami bertemu. Nah, bertemu ini dengan saling memahami dengan apa yang kita miliki, melihat semua orang itu dalam sudut pandang bahwa sama-sama berharga nih. Mari kita bekerja, bekerja bersama, membangun lingkungan kecil kita, lingkungan besar. Walaupun itu mungkin dengan cara-cara kecil. Dan itu dimulai dari keluarga. Karena kami di Ambon sini juga ada keluarga. Saya pikir sama sebenarnya. Ada keluarga-keluarga, satu keluarga itu ya ada yang beda-beda agama kan. Ini sama ketua yayasan kami itu kan begitu, beda agama. Cucu-cucunya tuh ya ada anak cucunya itu ada Muslim, tapi hidup baik-baik, rukun semua. Saya sangat yakin bahwa pola hidup seperti itu, hidup baik-baik itu dengan semua orang. Nah ini karena sudah apa nih diajarkan sejak kecil. Nah, tidak tidak boleh bicara eh, apa ini ada konflik, tidak bisa. Konflik itu sudah kita terlambat kalau menurut saya. Yang terakhir Ibu, mungkin saya pengen sebuah pernyataan dari Ibu dari biografi sejarah hidup Ibu, dari nilai-nilai yang digaungkan LKLB, dari nilai-nilai dalam Alkitab dan juga dari kebudayaan masyarakat Maluku. Apa poin utama yang bisa anak murid Ibu terima dan juga masyarakat secara umum dengarkan dari Ibu? Yang saya harapkan bahwa mari kita hidup dalam kerukunan, saling menerima, sebab kita semua sama berharga di mata Tuhan sebagai pencipta kita. Pada akhirnya, kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah kita ya, yang menciptakan kita. Eh, apa yang kita cari di dunia?
Sebab pada akhirnya kita pertanggungjawaban semua perbuatan kita. Teruslah berbuat baik, teruslah mengasihi, teruslah menghargai, sebab mungkin ada orang yang mencurigai kita, orang akan berpikir bahwa kita ada maksud-maksud tertentu dengan menghargai orang, dengan berbuat baik, dengan keberadaan kita yang betul-betul sebagai orang yang takut kepada Tuhan, teruslah berbuat baik. Mungkin juga untuk perbuatan-perbuatan kita itu ada orang yang menolak, ada orang yang tidak menganggap sama sekali, tetapi bagi saya teruslah berbuat baik, teruslah mengasihi, teruslah menghargai, teruslah hidup rukun dengan semua orang, sebab pada saatnya bukan kita dengan manusia, tapi pada saatnya kita dengan Tuhan, pencipta kita. Siap, Ibu. Saya ingin ada pertanyaan lagi, Bu ya. Kan Ibu mencetuskan sekolah Gandong ini setelah mengikuti rangkaian eh, pelatihan yang diadakan oleh Institut Lemena. Menurut Ibu sebagai guru, seberapa berperannya eh, usaha-usaha yang dilakukan oleh Institut Lemena dalam menggerakkan visi misi perdamaian ini, Bu? Institut Lemena telah berhasil berperan untuk memberikan sebenarnya mau dibilang sebuah model apa ya, pendampingan yang baik, boleh seperti itu. Institut Lemena telah memberikan menginspirasi menginspirasi kami guru-guru, ya termasuk walaupun sebagai kepala sekolah nih, saya melihat keberadaan saya sebagai seorang guru untuk ada dalam pola pikir yang baik, sebab dari pola pikir itu maka akan keluarlah perilaku-perilaku hidup yang baik yang bisa memengaruhi orang-orang di sekitar. Saya yakin Institut Temena sangat berperan sekali dengan memberikan eh, menurut saya ini mau bilang sebuah bentuk pendidikan, ini menjadi bagi saya ini inspirasi sebenarnya, sangat inspirasi sekali, sangat memotivasi kami untuk betul-betul ada dalam sebuah usaha yang ini tidak main-main, karena ini Institut Lemena berhadapan dengan masyarakat Indonesia dengan bukan satu agama, bukan juga satu budaya. Dan ini pekerjaan yang besar bagi saya. Ini tidak gampang, tidak gampang. Tapi kalau sampai pada saat di mana orang memahami, karena saya melihat ini dari saya sendiri nih. Kalau saya pribadi, kalau saya berpikir seperti ini, nah karena ini juga bagian masa si Institut Lemena tergerak, ya. Seorang tokoh Lemena bagi kami orang Ambon itu kan memang sangat inspiratif sekali karena dalam pembelajaran kami pun kami kan ada belajar dari tokoh-tokoh em, apa namanya tokoh-tokoh Maluku, ya. Nah ini sesuatu yang sangat sangat baik bagi saya, berhasil menggerakkan, dan ini bukan pekerjaan yang tadi saya katakan bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau sampai Institut Lemena bisa bikin kegiatan yang seperti kemarin besar, nah ini tidak main-main. Dan kemarin itu saya sampai kembali itu saya bilang, wah harus melakukan sesuatu nih. Karena luar biasa, saya sepanjang ikut kegiatan yang didanai oleh pemerintah, baik itu dari Departemen Agama, dari BKKBN, saya harus mengakui kemarin itu kegiatan yang luar biasa. Dan peran Institut Lemena ya sangat besar untuk itu. Maka saya tetap berharap bahwa Institut Lemena tidak akan pernah mundur, tapi tetap maju, ya, dalam dengan cara-cara Institut Lemena untuk terus berpikir bagaimana orang tetap ada dalam harmonisasi hidup. Siap, terima kasih banyak Ibu atas waktunya.
Kami berharap semoga program sekolah gandum ini bisa berlangsung lama, bahkan berabad-abad setelah kita tiada, juga dapat menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang lain gitu, Kak, Bu. Bu, adakah Iya. pesan untuk para alumni sesama LKLB agar terdorong juga untuk melakukan program-program serupa di daerah masing-masing gitu? Pesan saya untuk teman-teman sesama alumni, nah kita tidak akan berhenti di sini. Kita juga tidak berhenti kalau ada tantangan. Kita jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita lakukan, dan mari kita bergerak bersama dan bersama-sama bergerak. Bergerak bersama, sebab kalau bukan kita, para guru, siapa lagi? Kita sementara, karena kepada kita diberikan tanggung jawab untuk membentuk karakter pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi maju bersama, hebat semua. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih banyak Ibu. Semoga lain kali kita bisa berdiskusi kembali Ibu untuk memberikan gagasan-gagasan baru untuk perdamaian anak-anak di kehidupan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore Ibu.